Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan semangat belajar untuk hari ini. Anak-anakku kelas 3, pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1. Kita sudah masuk ke subtema 3. Di minggu kemarin kita belajar subtema 2 ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalian sekarang sudah mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di subtema 3 ini kita akan belajar fokus tentang pertumbuhan hewan. Sama seperti manusia, hewan pun juga mengalami pertumbuhan. Itulah ciri dari makhluk hidup. Sudah siap ya anak-anak ya untuk belajar? Nah, untuk materi di pembelajaran pertama ini anak-anak bisa dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada 3 materi. Yang pertama itu kalian nanti akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Nanti yang kedua yaitu kalian akan belajar tentang garis. Ada macam-macam garis sebagai karya dekoratif. Lalu yang ketiga, kalian nanti akan belajar tentang perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Perkalian sebagai penjumlahan berulang. Agar kalian paham dengan materi hari ini, kalian bisa simak video ini dengan baik sampai selesai ya. Nah, kita awali dari gambar anak-anak. Nah, jika kalian perhatikan, ini adalah gambar hewan. Ada hewan apa saja anak-anak ya? Banyak ya. Ada ayam, ada domba, ada kelinci, ada sapi, ada kuda, ada apa ini yang terbang? Burung ya. Masing-masing hewan pun berbeda-beda. Ada yang kakinya, jika dilihat dari kakinya, ada yang kakinya 2, ada yang kakinya 4, lalu ada yang berjalan, ada yang berlari. Kuda itu biasanya berlari. Ada yang melompat, misalnya kelinci ya. Nah, itu berbeda-beda cara geraknya, cara jalannya. Namun kita fokus ke pertumbuhan anak-anak. Untuk pertumbuhan itu kemarin berhubungan dengan bertambahnya berat dan tinggi ya, tinggi. Karena ini hewan berarti berat dan tinggi hewan. Hewan yang semula kecil berubah menjadi besar itu namanya mengalami pertumbuhan. Kalau Pak Guru tanya hewan ayam misalnya. Ayam ini apa? Pertamanya apa? Ayam ini bertelur ya. Pertamanya dengan cara ayam ini bertelur. Lalu telur itu menetas ya. Menetas, lalu lahirlah anak ayam. Anak ayam menjadi besar, lalu bertelur lagi dan seterusnya. Itu namanya perkembangbiakan. Nah, ini kita masuk ke materi anak-anak. Kita melihat contohnya di sini ada pertumbuhan ayam. Ayam itu salah satu makhluk hidup. Ayam itu tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki ya. Ayam memiliki paru dan bernapas dengan paru-paru. Ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk dari mulai bertelur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam ini harus selalu kita beri makan dan minum agar ukuran tubuh ayam bertambah besar. Artinya mengalami pertumbuhan. Bisa dilihat ya, ini anak ayam mula-mula dari telur, lalu telur itu menetas, lalu menjadi anak ayam, lalu karena diberi makan, diberi minum, ayam itu menjadi besar. Nah, berikutnya kita belajar. Nah, tadi berhubungan dengan ayam, kita bisa menggambar
bisa menggambar ya, menggambar sederhana. Namun sebelum kalian nanti menggambar ayam, kalian harus ketahui dulu tentang garis. Garis itu ada macam-macam, anak-anak. Di sini ada 3, Pak Guru contohkan. Yang pertama, yang paling atas ini namanya garis lurus vertikal. Apa? Garis lurus vertikal. Nah, yang di tengah ini namanya garis lurus horizontal. Garis lurus horizontal. Terus yang paling bawah ini namanya garis melengkung. Garis melengkung. Nanti kalian bisa tulis atau kalian gambar ya. Kalian gambar di buku tulis kalian untuk latihan. Dari garis-garis ini nanti kalian bisa menggambar ini. Anak ayam ini ya. Menggambar anak ayam. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, berkaitan dengan anak ayam, Pak Guru punya cerita nih. Nah, ini ceritanya Udin itu memelihara ayam. Hewan peliharaan Udin itu ada 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Terlihat ya di kandang 1 dan kandang yang kedua. Ada 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin itu bertelur anak-anak. Masing-masing bertelur sebanyak 10 butir. Nah, masing-masing ayam betinanya bertelur 10. Betina yang satunya juga 10. Nah, pertanyaannya berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Kalian bisa menjawab anak-anak? Kandang ayam betina yang satu bertelur 10. Ayam betina yang satunya lagi juga 10. Oh, berarti banyak anaknya, banyak anak ayamnya ada 10 ditambah 10 sama dengan 20. Kalian bisa tuliskan ke dalam bentuk perkalian. Itu 2 kali 10 sama dengan 20. 10 tambah 10 itu sama saja dengan 2 kali 10. Sama dengan 20. Nah, ini perkalian ini adalah penjumlahan yang berulang. Yang bilangannya sama. Penjumlahan berulang yang bilangannya sama. 10 dengan 10 kan sama. Nah, itu sama saja dengan 2 kali 10. Pak Guru contohkan lagi agar kalian lebih paham. Nah, sekarang kalau Udin itu memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Udin memiliki 3 kandang, masing-masing kandang itu isinya 12 ekor ayam. Berarti kandang 1 isinya berapa anak-anak? 12. Kandang yang kedua juga 12. Kandang yang ketiga juga isinya 12. Pertanyaannya, berapa jumlah semua ekor ayam? Berapa jumlah semua ayam yang dimiliki oleh Udin? 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Jelas ya anak-anak ya? Nah, jika ditulis ke dalam perkalian, itu sama saja dengan 3 dikali 12 sama dengan 36. Tiganya dari mana Pak Guru? Karena kandangnya jumlahnya ada 3. Masing-masing 12, maka bisa ditulis 3 kali 12 sama dengan 36. Nah, ini ada caranya anak-anak. Caranya seperti ini. 12 itu kan sama dengan 10 ditambah 2. 12 itu kan 10 ditambah 2. Nah, masing-masing angka 10 dan 2 ini dikalikan dengan 3. Dikalikan dengan angka 3. Lalu jumlahnya nanti dijumlahkan hasilnya. Bisa ditulis 3 dikali 10 sama dengan 30. Terus 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka 30 dikali 6 sama dengan 30 ditambah 6 sama dengan 36. Sama jawabannya. Itu caranya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kalian jelas ya. Nah, itu kalau bilangannya puluhan anak-anak. Lalu kalau bilangannya ratusan bagaimana ya?
Misalnya 2 dikali 210. 2 dikali 210. Cara mengerjakannya bagaimana? Kita ada dua cara anak-anak. Yang pertama, kita pakai cara yang sebelah kiri dulu. 210 ini kita jabarkan dulu. 210 kan sama saja dengan 200 ditambah 10 tambah 0. Ratusannya 200, puluhannya 10, satuannya 0. 210. Maka masing-masing angka ini, bilangan ini dikalikan dengan angka 2. Karena 2 kali 210. Bagaimana? 2 dikali 200 sama dengan 400. Lalu 2 dikali 10 sama dengan 20. 2 dikali 0 itu sama dengan 0. Dijumlahkan hasilnya sama dengan 400 ditambah 20 ditambah 0. 420. Itu cara yang pertama. Nanti kalian bisa putar video ini, lalu kalian bisa pause ya. Disesuaikan dengan kalian. Kalau belum mudeng, diulangi lagi, tidak apa-apa. Ini cara yang kedua. Kalau cara yang pertama tadi kita jabarkan 210 itu 200 ditambah 10 ditambah 0. Cara yang kedua kita dengan cara bersusun. Kita tulis angka 210 di atas dikalikan dengan 2, angka 2 di bawah. Yang pertama, kita angka 2 ini dikalikan dengan 210 tapi dari belakang, dari angka satuan dulu. Angka satuannya 0, berarti 2 dikali 0 sama dengan 0. Lalu setelah 2 ini dikalikan dengan satuan, 2 ini dikalikan dengan puluhan. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kita tulis 2 di depan angka 0. Lalu yang terakhir, 2 ini dikalikan dengan bilangan ratusan. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita tulis di depan angka 2 di bilangan ratusannya. Hasil perkaliannya berapa? 420. Seperti itu anak-anak. Nah, sudah jelaskah kalian dengan cara mengalihkan tadi? Ada dua cara ya. Nah, kalian bisa menggunakan cara 1 ataupun cara 2 yang menurut kalian mudah. Yang menurut kalian mudah itu cara 1 atau cara 2. Nah, nanti kalian bisa latihan di 3 soal ini anak-anak. Ada 3 soal, kalian nanti coba kerjakan. Boleh menggunakan cara yang pertama tadi ataupun cara yang bersusun yang kedua. Seperti itu anak-anak. Selamat berlatih. Nah, berikutnya coba kita cek ya. Tadi kita belajar apa saja ya hari ini. Ada 3 materi ya tadi yang kita pelajari. Yang pertama apa anak-anak? Tentang pertumbuhan hewan. Tadi pertumbuhan hewan itu bisa kita lihat dari yang semula kecil menjadi besar ya, ukurannya bertambah, beratnya bertambah. Itu namanya pertumbuhan hewan. Lalu yang kedua tadi kalian belajar tentang menggambar ya, menggambar hewan ayam. Tadi kalian harus mengetahui apa ya? Garis ya. Ada berapa tadi garisnya? Ada 3. Yang pertama garis lurus vertikal atas ke bawah, itu namanya garis lurus vertikal. Lalu yang kedua garis lurus horizontal, yang bagaimana ya? Yang dari kiri ke kanan ya. Lalu yang satunya garis melengkung. Nah, terus tadi terakhir kita belajar mengenai perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Tadi ada cara-caranya Pak Guru sudah contohkan anak-anak. Nanti kalian coba berlatih di 3 soal yang tadi Pak Guru perintahkan kepada kalian. Itu ya anak-anak ya hari ini. Nah, materi sudah Pak Guru berikan untuk hari ini. Selamat mengerjakan nanti soalnya. Pak Guru rasa cukup sekian. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.